Baik pemirsa, untuk mengupas lebih dalam mengenai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat terkait dengan konflik Palestina-Israel, kita sudah terhubung dengan Julius Purwadi selaku pengamat hubungan internasional. Ya, selamat pagi Pak Julius. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Selamat pagi, baik kita di Bandung. Terima kasih Mas Togi, Mbak Aya, semoga sehat juga. Ya, Pak Julius, mungkin kita langsung saja ya, Pak, ini mengenai gencatan senjata di Palestina dan juga Israel belum terjadi. Ini tanggapan Anda mengenai upaya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina atau seruan gencatan senjata ini sampai saat ini bagaimana? Ya, gencatan senjata itu kan satu keharusan ya dalam kondisi di mana korbannya sudah ribuan seperti kasus konflik Israel Hamas ini gitu ya. Dan itu memang yang sudah banyak dibahas gitu ya. Di DKPBB misalnya sudah diupayakan untuk dibahas gitu. Tetapi 4 kali upaya 4 kali juga mentok. Di Majelis Umum PBB itu juga dilakukan saya kira seruan untuk gencatan senjata. Dan nyatanya gitu, tidak semudah itu ya kita bayangkan. Jadi belum berhasil. Dan Pak Jokowi betul sekali menyampaikan bahwa dunia seperti tidak berdaya menghadapi apa yang dilakukan oleh Israel ya di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Saya kok pesimis ya Mas Togi bahwa dalam waktu sangat dekat gencatan senjata akan terwujud. Kenapa begitu Pak? Apakah memang tadi kan apakah memang ada faktor yang lain yang membuat Anda ini mungkin tidak secepatnya bisa gencatan senjata nih apa nih? Ya pertama bahwa Perdana Menteri Israel sudah menyatakan bahwa ini perang melawan Hamas harus dihabisi dan itu atas nama untuk melindungi keamanan orang-orang Israel. Kita tahu 7 Oktober itu kan siapa yang memulai gitu ya. Ya dan yang mulai itu harus diakhiri dan sepertinya ya yang sedang kita saksikan bersama-sama adalah ya, upaya yang sangat serius untuk menghabisi musuh yang mengancam Israel. Itu satu perspektif. Tetapi saya ada curiga yang lain, Mas Togi dan Mbak Aya ya. Ini juga bagian lain strategi Israel untuk memperluas gitu wilayah pendudukannya. Kita khawatir kalau yang kedua ini. Benar sekali Pak Julius, juga ini juga menjadi pertanyaan saya. Kemudian bagaimana kita dapat membuka mata dunia ya, khususnya Amerika, bahwa ini bukan lagi-lagi tentang Hamas sendiri, namun juga seperti tadi Anda katakan ini terkait dengan pengambilan wilayah yang secara tidak langsung dilakukan oleh Israel dalam excuse-nya atau alasannya dalam memberantas Hamas. Ya betul sekali. Ketika tahun 47-48 gitu wilayah Palestina sangat kecil sekali, kira-kira 30.000 kilometer lah gitu. Bandung, Jawa Barat aja nggak nyampe lah gitu. Gitu ya gitu. Lalu kemudian hanya 25%. Dan sekarang kita agak khawatir gitu ya, mungkin 10%, 5% dan itu bisa terjadi gitu, real gitu. Sampai akhirnya akan semua akan dikuasai pelan-pelan. Itu yang serius, yang sangat serius by desainnya Israel, sehingga gencatan senjata nanti dulu gitu ya. Dan mereka punya alasan yang seolah-olah pembenaran tadi gitu, melindungi keamanan Israel. Ya, Pak Julius, kita tahu banyak korban ini menjadi ibu-ibu dan anak-anak. Apakah PBB atau UN ini tidak bisa mengambil sikap yang tegas? Iya, saya sudah sampaikan bahwa secara normatif seruan tegas itu kan dilakukan ya. Memang tidak bulat dari 193 negara anggota PBB masih ada 40 gitu ya, yang apakah abstain atau menolak gitu ya. Seperti itu gitu. Itu satu yang kita akui dari diplomasi multilateral di PBB gitu ya. Belum kita bicara yang di KPBB. Itu satu hal ya gitu. Ya sayang sekali korbannya ini, saya kira ibu-ibu dan anak-anak kita harus akui gitu ya, mungkin hampir separuh ya atau cukup besar lah gitu ya dari anak-anak. Nah ketika gencatan senjata tidak berhasil, keseruan gencatan senjata tidak berhasil, saya kira yang harus diperjuangkan sekarang adalah bagaimana memberikan akses bantuan kemanusiaan untuk ibu-ibu dan anak-anak dan seluruh korban yang ada di Gaza hari ini. Iya, tapi ya, itu pun kita lihat logistik dan bantuan pun susah sekali untuk dimasukkan. Terakhir baru sekali ya Pak ya dimasukkan ke Palestina setelah ada tekanan dari banyak pihak. Nah, terkait dengan upaya dari Presiden Jokowi, Pak Julius, ini Anda melihat apakah menurut Anda upaya pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Biden ini akan membuahkan hasil yang baik?
Pertama kita ngaku ini seperti film ya. Kalau film kita kasih judul Mission Impossible, Jokowi The Mission Impossible. Seperti itu gitu. Kita paham betul situasinya. Siapa yang dihadapi oleh Indonesia? Ya. Yaitu mereka yang terdepan juga. Terdepan juga membela Israel mati-matian. Pak Jokowi di Riyadh, di Arab Saudi di konferensi organisasi kerjasama Islam menyerukan 57 negara harus terdepan gitu ya. Dan terdepan ini akan menghadapi yang lebih depan lagi ya dalam isu Israel Hamas ini gitu. Nah, tidak mudah, jujur tidak mudah gitu. Tapi itu harus dilakukan oleh Presiden Jokowi, harus dilakukan. Nah, minimal kalau kita mungkin tidak akan berhasil meminta gencatan senjata, minimal akses bantuan kemanusiaan. Ya, sehingga bantuan melalui Mesir gitu ya, itu bisa segera masuk ke Gaza. Terutama obat-obatan ya, makanan, kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air minum, itu saya kira wajib. Itu minimal. Ya, baik. Pak Julius, kalau kita lihat ini kan akhir-akhir ini Jokowi ini punya Indonesia secara general gitu ya, punya cukup ada power begitu ya untuk menggerakkan Amerika dalam beberapa hal gitu ya, termasuk dengan upaya gencatan senjata yang mungkin ingin kita sampaikan kepada Amerika. Kalau menurut Anda yang bisa Anda bayangkan begitu, kira-kira apa nih obrolan Pak Jokowi ke Joe Biden? Apakah dia ada sedikit menyerempet mungkin terkait dengan kerjasama nikel kita dalam upaya untuk meminta Joe Biden melakukan gencatan senjata? Ya, itu dilemanya ya, itu dilemanya. Kita memposisikan diri terdepan untuk membela Hamas, Palestina secara keseluruhan. Gitu. Dilema kita juga punya kepentingan nasional. Dan lagi-lagi gitu ya, kepentingan nasional kita adalah bagaimana mengundang investasi lebih banyak lagi dari seluruh dunia, termasuk dari Amerika Serikat dan banyak negara. Gitu ya. Seperti itu satu hal ya. Tapi satu catatan yang penting ya, bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat itu kadang mesra gitu ya. Kita butuh sekali untuk menjaga kemesraan, tapi pada waktu yang lain ada rasa benci, gitu ya, ada rasa konfrontatif seperti itu. Ya, jadi kita punya. Jangan lupa bahwa Amerika Serikat itu adalah sponsor ya kemerdekaan Indonesia di tahun 49 ya, pendukung gitu. Dan pada waktu itu di PBB ada 2 negara yang didukung oleh Amerika Serikat untuk segera diakui secara internasional. Yang pertama Indonesia, dan satu lagi yang sering orang lupa adalah Israel. Jadi menempatkan Indonesia gitu, sama seperti Israel diperjuangkan. Tetapi ya ini sekali lagi kita punya kepentingan nasional gitu ya, kadang mesra, kadang ada rasa benci gitu ya. Pak Biden datang ke Indonesia di Bali tapi tidak menghadir di Jakarta untuk ASEAN gitu ya, sekalipun dia hadir di India. Nah ini yang saya bilang Amerika Serikat juga kelihatannya bermain juga gitu dalam merumuskan hubungannya dengan Indonesia, termasuk dalam isu Palestina dan Israel ini. Ya, kalau kita lihat kita punya love hate relationship ya dengan Amerika ya Pak ya, meskipun kalau kita lihat juga ini Joe Biden punya Amerika punya power yang cukup dan dia punya kepentingan tersendiri juga. Pastinya. Kalau dari kamu apa? Ya, dari Pak Julius ini mungkin tadi kan sempat disampaikan yang fokus terhadap bantuan Palestina ini adalah mungkin bantuan entah medis. Apa yang menjadi kendalanya atau enggak seberapa jauhnya Indonesia telah membantu saudara-saudara kita di Palestina? Saya kira cukup besar ya gitu, dan kita tahu dan kita harus mengakui bahwa Palestina adalah top prioritas ya negara yang harus dibantu oleh Indonesia. Kita ngakui itu. Banyak bantuan yang selama ini sudah diberikan. Rumah sakit Indonesia misalnya di Gaza itu salah satu buktinya yang cukup besar saya kira biayanya. Lalu kemudian sekarang kita juga lihat ada komitmen dan sudah sampai di Mesir gitu ya, bantuan Indonesia di sana. Nah, apa challenge-nya? Ketika kita membantu, kita harus memastikan bahwa bantuan itu nyampe ke korban. Tetapi juga yang menyalurkan bantuan juga selamat, itu juga bagian yang lain. Nah, sayangnya gitu, untuk masuk ke Gaza harus ada izin, dan izin itu tidak mudah kemudian diberikan. Jadi kalau kita memaksakan masuk, gitu ya, sampai ke wilayah-wilayah yang dibombardir, gitu ya, khawatirnya adalah yang menyalurkan bantuan akan berisiko yang lebih tinggi. Itu jauh lebih parah yang kita harus hindarkan. Oke, Pak Julius, Anda sebagai pengamat hubungan internasional ini melihat begitu ya, isu dan konflik dari Israel Palestina ini, kalau Anda lihat tadi seperti Anda katakan Indonesia ini punya posisi yang sangat rumit juga, di mana kita juga di satu sisi membela Palestina, namun kita satu sisi juga membutuhkan dukungan dari banyak negara-negara yang pro Israel begitu. Kalau menurut Anda sebenarnya posisi yang harus dilakukan oleh Indonesia harus berada di posisi apa?
peluang-peluang yang tersedia untuk emerging power seperti Indonesia harus dipakai, ya. Semuanya harus dipakai di sana. Kita selalu bicara soal soft power, membantu misalnya rumah sakit gitu ya, itu dilakukan dan konkret. Nah, sekarang berikutnya yang saya kira cukup penting gitu ya, yang juga sudah disepakati di OKI adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa mengatasnamakan OKI untuk melakukan upaya-upaya perdamaian. Ini menarik, dan itu nanti kewenangannya ada di Ibu Menteri Luar Negeri kita. Gitu. Nah, ini akan menjadi sangat menarik sekali pilihan-pilihan apa saja akan dilakukan. Sudah diusulkan misalnya selain dicatat senjata lalu bantuan kemanusiaan, lalu ada investigasi terhadap kekejaman yang dilakukan selama periode sejak 7 Oktober. Satu gitu ya, ini cukup keras, cukup lantang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Gitu. Lalu kemudian berikutnya adalah mencari upaya-upaya lain ya, untuk segera mendukung kemerdekaan Palestina. Selama ini kan ruangnya hanya di PBB. Barangkali gitu ya, bisa ada ruang yang lain yang diupayakan. Misalnya salah satu ide yang juga diusulkan adalah melalui Court of Justice gitu ya, atau lembaga hukum internasional yang lain yang bisa memfasilitasi resolusi konflik di antara negara-negara di dunia. Nah, ini instrumen-instrumen yang tersedia. Nah, bagaimana instrumen-instrumen tersedia ini bisa dilakukan, bisa diambil tanpa kemudian mengurangi atau memunculkan masalah kita dengan pemain-pemain besar seperti Amerika Serikat. Itu sekali lagi butuh kecerdasan yang luar biasa. Gitu. Tetapi saran saya tentu saja adalah tetap perjuangkan instrumen-instrumen yang ada, gitu, mulai dari gencatan senjata, lalu kemudian bantuan kemanusiaan, lalu kemudian beranilah menyuarakan tentang penyelidikan terhadap investigasi yang sangat serius terhadap human rights violations yang sudah terjadi sejak 7 Oktober. Lalu kemudian kita lihat aksinya di situ. Barangkali ini pintu baru ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Iya, tapi meskipun nanti suatu saat apabila ditemukan adanya memang real gitu ini merupakan genosida, misalnya, apakah Anda yakin Netanyahu akan dibawa ke persidangan hukum internasional? Kita coba dulu ya, gitu. Paling tidak sebagai seruan itu dilakukan. Sebagai seruan ini dalam diplomasi kan seperti itu, dan sekeras mungkin, at the highest stake ya. Output yang paling mungkin itu seperti itu saya kira. Kita mesti pesimis lah. Kita pesimis kalau pertanyaannya akan jawab peradilan. Iya, kalau kita lihat seperti itu akan kemana-mana. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak sekali negara-negara superpower yang punya hak veto diam saja, apalagi nanti begitu ya Pak Julius ya. Oke, yang pasti kita tetap harus mungkin optimis ya dengan keadilan bagi masyarakat Palestina. Ya, Pak Julius, ini mungkin saya juga penasaran juga ya terkait dengan bantuan dari seluruh negara ya, termasuk yang ingin saya pertanyakan ini di mana negara-negara Islam yang lainnya. Sedangkan kan Jokowi sudah bertemu dengan OKI. Apakah bantuan apa yang mereka lakukan saat ini? Karena kan pastinya kan ada negara-negara tetangga juga, di antara lagi ada Mesir, ada Yordania. Di mana peran mereka saat ini? Ya, ini pertanyaan sangat bagus ya, yang di mana tetangga-tetangga sebelah? Mas Tobi, ya, tetangga-tetangga sebelah dulu itu sangat solid ya mendukung Palestina, sangat solid. Gitu. Tahun 47 muncul tahun 44 muncul yang namanya Arab League ya, Liga Arab yang dibentuk untuk tujuan menentang pendirian Israel sebagai sebuah negara. Itu sangat solid. Tetapi lagi gitu ya, problemnya ini kecerdasan diplomasi negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, kita lihat gitu, sehingga terjadilah mulai gitu, keretakan persaudaraan di antara negara-negara Liga Arab, mulai dari Mesir ya sayangnya. Nah, situasi yang sekarang ini kira-kira mencerminkan seperti itu, bahwa negara-negara tetangga barangkali sudah tidak solid lagi ya, seperti dulu gitu ya, ketika melihat rencana pendirian Israel lalu mereka menentang. Tapi hari ini kan sebagian juga membangun hubungan diplomatik gitu ya dengan Israel, itu yang sangat disayangkan. Tetapi sekalipun demikian kita harus mengakui lah, tetap Mesir sekarang sedang berupaya dengan diplomasi kemanusiaannya supaya akses bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Itu harus diakui gitu. Bagaimanapun negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, itu Qatar, itu kan do something lah. Gitu. Ya Pak Julius, kita tahu kan banyak negara-negara Arab ini punya kepentingan juga dengan Israel. Tapi apa yang membuat mereka itu tidak mengetuk hati untuk langsung terjun membantukan saudara-saudara kita di Palestina?
Ya, itu dia gitu ya. Banyak perspektif tentu saja ya gitu ya. Termasuk perspektif melihat siapa Hamas. Ya. Ini jadi sangat mikro sekali. Siapa Palestina, siapa Hamas gitu, dan berbagai macam faksi yang dihadapi yang sedang berhadapan gitu dengan Israel saat ini. Gitu. Yang mereka mungkin barangkali kecewa juga, gitu. Tidak solid. Palestina itu tidak solid ya. Termasuk 5.000 roket diluncurkan oleh Hamas misalnya. Itu pasti tidak mencerminkan Palestina secara keseluruhan, itu tidak mencerminkan apa yang diharapkan negara tetangga gitu, seperti itu salah satu spekulasi saya kira yang saya bisa sampaikan juga terkait dengan kenapa mereka tidak langsung seperti, jadi seolah-olah ya Mas Togi, kalau dilanjutkan pertanyaan menjadi mereka kelihatannya gitu wait and see sampai Hamas dihancurkan, itu saya kira salah juga saya kira dalam perspektif Indonesia ya gitu. Itu yang patut kita curigai gitu. Tetapi kita apresiasi Oki ya, kita apresiasi itu membangun lagi solidaritas, semangat solidaritas, dan moga-moga jangan sekarang saja gitu ya, tetap harus bertahan. Biasanya kita akan ribut kalau terjadi peristiwa seperti tanggal 7 Oktober sampai hari ini. Oke, baik. Iya, Pak Julius, memang kita lihat banyak sekali kepentingan ya, mulai dari kita lihat tadi permasalahan Hamas yang juga katanya ada bantuan dari Iran itu sendiri ya terkait dengan persenjataan terhadap Hamas. Begitu. Kalau menurut Anda langkah awal apa sih Pak yang harus dilakukan begitu ya untuk mungkin meminimalisir terjadinya pembunuhan kalau kita bisa bilang terhadap rakyat-rakyat sipil? Ya. Maunya Israel kan gencatan senjata bisa terjadi kalau satu sandera 250 sandera orang Israel ya yang ditahan oleh Hamas dilepaskan, itu maunya. Tapi saya pribadi tidak yakin juga gitu. Kalau itu dilepaskan, diberikan, lalu kemudian serangan dihentikan, saya tidak yakin. Ya karena tadi saya sampaikan bahwa tujuannya jangan-jangan untuk memperluas wilayah pendudukannya, bukan sekedar membalas dendam terhadap Hamas itu. Nah, problemnya sekarang yang dikejar adalah menghabisi Hamas daripada meminta 250 orang sandera yang Israel dibebaskan. Nah, terkait dengan gimana dari perspektif Hamas ya, gitu. Sekarang ada yang menyuplai senjata, gitu. Lalu kemudian ada yang membantu gitu ya dari negara sebelah juga gitu ya, mengirim misal gitu atau roket gitu ya, seperti itu gitu. Nah ini dilema sekali lagi ya gitu. Misalnya Iran menghentikan suplai senjata gitu, kepada Hamas, lalu kemudian Hamas jadi lumpuh gitu ya. Pasti di sisi yang lain ya, kalau dalam teori perang kan gampang ditaklukkan seperti itu. Nah dalam konteks seperti ini memang selalu di dua pihak. Jangan lupa bahwa Amerika Serikat menjadi penyuplai senjata terbesar ya untuk Israel. Nah ini kalau Jokowi menyampaikan ini ya pasti tidak mudah ya gitu, karena dia menghadapi pendukung terdepan ya dari Israel gitu. Seperti itu gitu. Nah lagi-lagi penyelesaian konflik Israel Palestina, saya nyebut Palestina secara keseluruhan harus komprehensif. Termasuk illegal arm trafficking yang dikontrol gitu ya, termasuk semua negara menahan diri untuk memperkuat militernya Israel dan seterusnya. Saya kira itu pandangan saya. Tidak sesederhana meminta Iran untuk menghentikan suplai ya. Tidak sederhana itu. Gitu. Baik, jadi memang untuk melakukan gencatan senjata saja pun tidak semudah itu. Namun kita terus berharap agar bantuan itu adalah yang paling penting ya Pak ya, untuk dan tidak ditahan dan segera masuk ke Palestina. Baik, terima kasih Pak Julius Purwadi selaku pengamat hubungan internasional yang telah bergabung bersama kami membahas terkait dengan konflik ini. Kita akan mungkin berbincang kembali di kesempatan berikutnya. Salam sehat Pak. Salam sehat Pak Julius. Salam sehat Mbak Aya, Mas Logi. Sukses selalu.